Rizal, hari ini kita bahas film romantis dan filosofis ya. Berarti bukan hidup kita ya. Fokus, Zal. Siap, Profesor Cinta. Kita bakal bahas film tentang tukeran badan dan kebingungan identitas. Dan bukan tentang kamu lupa mandi. Itu tragedi hidup. Kalau belum nonton, silakan pura-pura tuli. Karena kita masuk spoiler! Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah film anime yang katanya bikin orang mikir soal takdir, cinta, ruang, waktu, dan dompet setelah beli tiket bioskop 2 kali. Judulnya Your Name, atau dalam bahasa Jepangnya Kimi no Na wa. Film ini bukan sekedar kisah cinta, ini kisah tentang 2 orang yang saling nyari tanpa tahu siapa yang mereka cari. Dan tenang, ini spoiler full, jadi kalau belum nonton, silahkan tutup video ini, atau lanjut dan terima nasib. Kita mulai dari Mitsuha, siswi SMA, tinggal di desa kecil bernama Itomori. Hidupnya sederhana, terlalu sederhana. Saking sederhananya, hiburan terbesar di desanya cuma festival dan gosip tetangga. Mitsuha benci hidupnya, dia pengen lahir di Tokyo, pengen jadi cowok, pengen hidup bebas. Sementara itu, di Tokyo ada Taki, anak SMA juga, kerja part-time di restoran Italia, suka gambar, agak cuek, dan tipikal cowok kota besar yang hidupnya penuh deadline dan kopi instan. 2 orang ini tidak saling kenal, tapi suatu pagi mereka bangun dalam tubuh orang lain. Mitsuha bangun jadi Taki, dan reaksi pertamanya adalah, "Ini punya siapa?" Taki bangun jadi Mitsuha, dan dia langsung, "Kenapa ada 2?" Tenang, ini film Jepang, bukan film biru. Mereka panik, mereka bingung, mereka mikir ini mimpi. Tapi kejadian ini terulang berkali-kali. Akhirnya mereka sadar, oke, kita tukar tubuh. Lalu mereka bikin aturan. Di HP ditulis, jangan pegang-pegang, jangan bikin masalah, jangan ubah hidup gue sembarangan. Dan tentu saja, semua aturan itu dilanggar. Taki dalam tubuh Mitsuha bikin Mitsuha jadi lebih percaya diri. Dia lawan cowok yang naksir Mitsuha. Dia lebih tegas ke neneknya. Dia bikin hidup Mitsuha lebih berani. Sementara Mitsuha dalam tubuh Taki bikin Taki jadi lebih ramah, lebih peka, lebih manusia. Bahkan Mitsuha yang ngatur kencan Taki dengan cewek senior di tempat kerjanya. Bayangin, lu jomblo, terus yang ngatur cinta lu jiwa cewek dari desa. Ironis. Pelan-pelan, mereka mulai nungguin hari tukar tubuh. Mulai penasaran satu sama lain. Mulai peduli, tanpa pernah ketemu. Suatu hari, tukar tubuhnya berhenti. Taki bangun sebagai dirinya sendiri. Tidak ada pesan baru dari Mitsuha. Dia coba hubungi, tidak bisa. Dan entah kenapa, Taki mulai ngerasa gelisah. Dia cuma ingat potongan-potongan, desa, danau, gunung, festival. Akhirnya Taki menggambar desa itu, berdasarkan ingatan. Dan dia mutusin cari Mitsuha secara fisik. Naik kereta, tanya orang, muter-muter, sampai akhirnya dia nemu lokasi desa itu. Dan disinilah plot twist mulai nonjok. Taki ketemu orang, dan orang itu bilang, desa Itomori hancur 3 tahun lalu karena komet jatuh. Mitsuha seharusnya sudah meninggal. Taki shock. Otaknya error. Yang selama ini dia pikir tukar tubuh secara bersamaan, ternyata beda waktu. Mitsuha hidup di masa lalu, Taki di masa depan. Dan satu-satunya kesempatan ada di hari komet itu jatuh. Taki pergi ke kuil tempat Mitsuha biasa berdoa. Dia minum sake buatan Mitsuha. Sake yang dibuat dengan cara dikunyah. Iya, dikunyah. Romantis? Enggak, tapi sakral. Dan setelah itu, Taki kembali ke masa lalu, tukar tubuh dengan Mitsuha. Sekarang, mereka sadar, dan mereka bekerja sama. Rencana, evakuasi seluruh desa. Masalahnya, tidak ada yang percaya. Jadi mereka pakai cara ekstrim. Matikan listrik, bikin kekacauan, paksa warga keluar. Dan akhirnya, banyak warga berhasil diselamatkan. Taki dan Mitsuha ketemu di puncak gunung untuk pertama kalinya, sebagai diri mereka sendiri. Mereka senang, mereka terharu, mereka takut lupa.
karena waktu mereka hampir habis. Mereka sepakat, tulis nama di tangan masing-masing. Taki menulis di tangan Mitsuha. Mitsuha menulis di tangan Taki. Waktu habis. Mereka kembali ke masa masing-masing. Dan saat Taki melihat tangannya, yang tertulis bukan nama, tapi aku mencintaimu. Anjir. Tahun berlalu. Mereka hidup normal, tapi selalu merasa ada yang hilang. Sampai suatu hari, mereka berpapasan di tangga Tokyo. Mereka berhenti, menatap, ragu. Lalu salah satu bertanya, "Maaf, kita pernah ketemu?" Yang lain menjawab, "Sepertinya iya." Dan film selesai, tanpa pelukan, tanpa ciuman. Tapi justru itu yang bikin sakit. Karena kadang cinta bukan soal ingat, tapi soal rasa yang menolak hilang. Jadi kesimpulannya, cinta bisa menembus ruang, waktu, dan logika. Sedangkan cintaku ke nasi padang nembus dompet. Itu beda genre, Zal. Genre tragedi akhir bulan. Kalau kalian suka konten kayak gini, tekan like sebelum kalian lupa nama kami.